Analoginya nggak masuk. Lebih-lebih ini berbicara gaib. Gaib itu bukan difikirkan, tapi diimani. Beda. Perkara-perkara gaib nggak butuh difikirkan, tapi hanya butuh diimani. Kalau kita fikirkan habis-habisan, pikirin terus, khawatir kayak Abu Jahal. Kenapa kasusnya? Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadinya Isra wal Mi'raj, pakai otak. Otaknya nggak sampai. Itu berbicara masalah alam barzah, nggak sampai. Dia coba pakai otaknya, nggak sampai akhirnya. Keblinger. Begitu yang terjadi. Kalau berbicara agama, bicara tentang permasalahan gaib, Allah cuma perintahkan alladzina yu'minuna bil gaib. Allah tidak katakan alladzina yatafakkaruna fil gaib, enggak. Jadi kalau dalam urusan gaib, kita tidak diperintahkan untuk mikirin kenapa begini, kenapa gitu, enggak. Cukup imani, oh ternyata ada gitu, ada di hadisnya begini, di Al-Qur'annya begini, imani saja. Agar kita bisa mengikuti jejaknya satu orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betapa gampangnya percaya kalau itu Rasul yang katakan. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya cerita Isra wal Mi'raj itu menjadi satu ibrah betapa pentingnya kita harus pelajari agama kita dengan mendalam. Kalau sudah berbicara masalah-masalah sesuatu yang mungkin nalar kita, otak kita belum sampai, cukup diimani. Ini ada pembahasan penting ya. Berbicara masalah syubhat juga itu. Jadi banyak orang memandang, menganggap, menggunakan otaknya. Kalau sesuatu itu terjadi di luar nalarnya, dianggap itu tidak terjadi. Makanya Abu Jahal kan keliru di situ. Padahal bukan tidak terjadi, otaknya aja belum sampai. Dikiranya nggak ada lagi kendaraan tercepat. Memang benar. Di masanya kendaraan tercepat itu cuma hanya kuda. Kuda itu menurut Syekh Google itu kecepatannya 88 km per jam. Maksimal tuh, top speednya di situ. Nggak bisa lagi naik ke atas itu dia. Sampai 90, anggaplah 90. Nggak mungkin 100 dah. Itu udah penelitian, pasti ada penelitiannya kan. Dan kita yakin aja, udah percaya udah. 88 km per jam. Tapi kalau sekarang 80 itu kecil. Muncul 150, muncul 200, muncul sekian. Sudah kecil. Di masa itu dulu, Masya Allah, kendaraan tercepat hanya itu. Dari Mekah menuju Palestina, nggak masuk akal memang di masa itu. Tapi tidak masuk akalnya bukan tidak masuk akal beneran, bukan. Karena otaknya saja belum sampai. Ada kendaraan ternyata lebih cepat daripada kuda. Siapa dia? Burak. Kan permasalahannya Abu Jahal nggak tahu ada kendaraannya lebih cepat daripada kuda. Secara adat yang muncul di masa itu, makanya bahasa para ulama kita istilahnya ini nggak logis secara adat, mustahil secara adat. Maksudnya kebiasaan di masa itu yang baru ada kendaraan tercepat baru kuda. Cuma begini, ketika seseorang tidak tahu tentang sesuatu, jangan dikatakan sesuatu itu nggak ada. Andanya yang nggak tahu gitu loh ya. Paham ya? Jadi jangan mengatakan, oh ini nggak ada. Anda yang nggak tahu perkara ini yang nggak ada, padahal dia ada. Makanya kasus Isra Mi'raj itu harus dipahami dengan baik. Ini biar menjelaskan mana yang beriman benar, mana yang nggak beriman. Sampai ada sebagian orang mengatakan, sampai ada orang yang nampak ingin keluar dari Islam gara-gara Rasul SAW mengatakan tentang terjadinya Isra wal Mi'raj. Ada sebagian orang, cuma tidak disebut. Siapa orang yang coba keluar dari Islam gara-gara nggak masuk akal. Difikir menggunakan otak, perkara gaib nggak bisa. Bukan hanya menempuh perjalanan dari Makkah menuju Palestina, tapi dari Palestina Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, sampai langit, puncaknya langit 7 lewat, Masya Allah. Itu lebih nggak masuk akal lagi. Makanya lihat pemahaman kita, cobalah kita memiliki keyakinan dan keimanan sebagaimana coba cara berimannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, kalau yang itu saja terjadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, makanya dia tanya, apakah Nabi Muhammad SAW mengatakan itu wahai Abu Jahal? Kata Abu Jahal, benar. Dia ceritakan itu tadi pagi. Dia mengatakan bahwasanya tadi malam dia melakukan, diberangkatkan oleh Allah, diperjalankan dari Makkah menuju Palestina, dari Palestina sampai Sidratul Muntaha. Itu pengakuan sahabatmu wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kalau memang beliau yang mengatakan itu,
Dan aku masih percaya, padahal jangankan hanya perkara ini, yang lebih dahsyat daripada itu aku percaya. Apa diantaranya? Allah turunkan Al-Quranul Karim yang jauh dari perjalanan antara Mekah menuju Palestina. Yang jauh daripada itu, aku percaya. Apa itu? Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, dari sama'id dunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang jauh saja aku percaya, apalagi yang cuma menempuh perjalanan yang sangat dekat ini. Logis nggak kira-kira? Maka Abu Bakar lebih yakin lagi. Pasti benar kalau memang Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Allahu Akbar, ini keimanan. Jadi berbicara gaib para ikhwah sekalian, kita harus tanamkan keimanan dalam hati kita. Enggak usah diusik-usik dengan pemikiran-pemikiran dan otak kita yang belum sampai. Menalar dan memikirnya belum sampai otak kita. Maka keindahan dalam Islam adalah ketika seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih tentang perkara-perkara gaib tanpa mempertanyakan perkara-perkara gaib. Coba lihat, banyak sekali terjadi penyimpangan karena otak yang enggak sampai. Masa Allah turun ke sama'ad dunia, otak dipakai. Enggak akan kena. Makhluk dikiaskan dengan enggak nyambung. Itu namanya enggak apple to apple tadi. Kiasnya ma'al farik, enggak ketemu. Karena dia coba bandingkan bagaimana Allah dengan manusia, enggak sama. Padahal dengan tegas Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jangan sekali-kali disamakan tentang sifat-sifat Allah dengan makhluk. Allah maha melihat, tapi penglihatan Allah sama enggak dengan makhluk? Itu yang jadi permasalahan. Enggak boleh disamakan. Allah tetap melihat, kita juga melihat, tapi penglihatan kita enggak sama dengan penglihatan Allah. Allah mendengar, kita mendengar, pendengaran kita dengan pendengaran Allah enggak sama. Itu masalahnya. Tiba-tiba ditakwil ke sana, takwil ke sini, dibatalkan sifat yang ini, dimunculkan sifat yang ini. Allahu Akbar. Karena apa? Muncul dari sini. Padahal bicara masalah sifat-sifat Allah itu, kita nggak bisa tahu kecuali dari satu, yaitu nas. Nas itu terbagi jadi dua, nas Al-Quran dan nas hadis. Jangan pakai ini. Kalau kita pakai logika, akhirnya nggak ada yang masuk akal semua. Nanti ujung-ujungnya, nggak usahlah pakai wudu. Kan kita batal, harusnya dicuci nanti di mana? Mohon maaf. Berbicara wudu juga nggak masuk akal. Termasuk khuf. Makanya makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana ad-din bir-ra'i." Kalau saja agama itu hanya menggunakan otak belaka. Otak doang nih. Enggak masuk akal. Ya. Padahal otaknya aja nggak nyampe sebenarnya. Tapi lagi-lagi dinalar dengan penalaran manusiawinya yang masih cetak gitu. Maka sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam lamasaha al-khuf asfalahu min a'lah. Rasul tuh harusnya mengusap khuf, tahu khuf? Semacam slop. Kalau sekarang kira-kira ya kaos kaki yang tebal lah. Karena slop sudah tidak terlalu banyak dipakai orang kecuali di tempat-tempat yang dingin. Ya di musim dingin dulu di masa-masa itu banyak khuf. Semacam sepatu slop gitu. Sampai menutup mata kakinya. Agar menjaga diri seorang agar tidak kedinginan. Karena dingin itu kan bisa masuk dari dua yang paling masyhur. Pertama tangan dengan kaki. Untuk menjaga rasa dingin maka dimunculkanlah khuf itu. Dibuatkan. Kalau sekarang kan kaos kaki yang tebal itu kira-kira begitu. Nah kata beliau apa? Kalau beragama itu harus pakai otak terus. Harusnya yang diusap itu di bawah apa di atas? Di bawah di atas? Di bawah. Kenapa? Karena yang kotor di mana? Pasti di bawah kan? Di atas nggak kotor. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu harusnya yang diusap oleh Rasul itu di bawah, bukan di atas. Karena di atas nggak kotor-kotor. Yang kotor di bawah. Agama kita kan menjaga kebersihan. Harusnya yang diusap itu di bawah yang kotor agar bersih. Tapi nyatanya enggak. Yang diusap malah bagian atas. Itu antum kalau baca dalam kitab-kitab fikih begitu semua. Tidak ada perbedaan para ulama kecuali orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan khuf itu enggak ada. Mengusap khuf ya. Mashul khuffain. Pembahasan fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sebagian para ulama akidah memasukkan itu masuk dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal tadinya furu tapi masuk dalam pembahasan usul. Jadi khuf itu hanya dimiliki pemahamannya oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang Syiah Rafidhah menolak enggak boleh orang mengusap khuf
Padahal pembahasan fikih semua ada. Kapan 1 hari 1 malam, kapan 3 hari 3 malam. Bagi yang mukim sehari semalam batasnya, bagi musafir 3 hari 3 malam. Ini dibahas dalam kitab fikih.